Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Geografis tentang sistem proyeksi, skala, dan koordinat peta. Nama kelompok 1 Safi Musuf Humansyah, NIM 18 1103. Saya Riko Darmawan, NIM 18 11 028. Nah, pertama, sistem proyeksi peta. A. Permukaan bumi digambarkan secara umum adalah permukaan yang melengkung. B. Proyeksi peta merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk merealisasikan suatu koordinat titik yang terletak di atas permukaan suatu kurva atau bola ke koordinat titik yang terletak di bidang datar. C. Hasil survei dan pemetaan yang dipetakan dalam bidang datar akan mengalami distorsi. Ya, syarat geometrik pada peta. 1. Jarak antara titik-titik di atas peta harus sesuai dengan jarak realitasnya di permukaan bumi dengan diukur menggunakan skala. 2. Luas atau wilayah di dalam peta harus sesuai dengan wilayah sebenarnya dengan diukur menggunakan skala. 3. Sudut atau arah suatu garis di atas peta harus sesuai dengan arah di permukaan bumi. Nah, berikut ini konsep proyeksi peta. Ini A menuju ke B, B menuju ke D, D menuju ke C, C menuju ke A, dan titik potongnya pada di X dan Y. Selanjutnya jenis-jenis proyeksi peta. 1. Berdasarkan kedudukan garis karakteristik atau kedudukan bidang proyeksi terhadap bidang datum. A. Proyeksi normal. Karakteristik garis karakteristik berimpit dengan sumbu bumi. B. Proyeksi miring. Garis karakteristik membentuk sudut terhadap sumbu bumi. C. Proyeksi transversal. Garis karakteristik tegak lurus terhadap sumbu bumi. 2. Menurut bidang proyeksi yang digunakan. A. Proyeksi azimutal. Menggunakan bidang datar sebagai bidang proyeksi. B. Proyeksi kerucut atau konik. Menggunakan bidang kerucut yang dapat didatarkan tanpa kerusakan. C. Proyeksi silinder. Menggunakan bidang silinder sebagai media proyeksi. Selanjutnya jenis-jenis proyeksi azimutal. A. Proyeksi azimutal normal. Bidang proyeksinya menyinggung kutub. B. Proyeksi azimutal transversal. Bidang proyeksinya tegak lurus dengan ekuator. C. Proyeksi azimutal miring. Bidang proyeksinya menyinggung salah satu antara kutub dan ekuator. Nah, di gambar ini adalah azimutal normal, azimutal transversal, dan azimutal miring. Nah, jenis-jenis proyeksi kerucut konikal, yaitu proyeksi kerucut normal. Jika garis singgung bidang kerucut pada bola bumi terletak pada suatu paralel. Selanjutnya proyeksi kerucut transversal. Jika kedudukan sumbu kerucut terhadap sumbu bumi tegak lurus. Proyeksi kerucut miring. Jika sumbu kerucut terhadap sumbu bumi terbentuk miring. Ciri-ciri proyeksi kerucut. Semua garis bujur merupakan garis lurus yang berkonvergensi di kutub. Garis lintang merupakan suatu lingkaran yang konsentris terhadap titik pusatnya adalah salah satu bumi. Tidak dapat menggambarkan seluruh permukaan bumi karena salah satu kutub bumi tidak dapat digambarkan. Seluruh proyeksi tidak merupakan satu lingkaran sempurna, sehingga baik untuk menggambarkan daerah lintang rendah. Selanjutnya proyeksi silinder. A. Keuntungan penggunaan proyeksi silinder. 1. Dapat menggambarkan daerah yang luas, dapat menggambarkan daerah sekitar khatulistiwa. Daerah kutub yang berupa titik digambarkan seperti garis lurus. Maka makin mendekati kutub, makin luasnya wilayah. Jadi keuntungan proyeksi ini yaitu cocok untuk menggambarkan daerah ekuator karena ke arah kutub terjadi pemekaran garis lintang. Nah, seperti ini gambar proyeksi silinder.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Riko. Sistem koordinat. Sistem koordinat adalah sekumpulan aturan yang menentukan di mana koordinat mempresentasikan titiknya. Aturan yang dimaksud adalah titik asal, sumbu koordinat untuk mengukur jarak, serta sudut koordinat. Sistem koordinat dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat bidang datar atau dua dimensi. Yang kedua, sistem koordinat tiga dimensi. Sistem koordinat bidang datar dua dimensi dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat kartesian, absis dan ordinat. Sistem koordinat polar, jarak dan polar. Sistem koordinat tiga dimensi juga dibagi menjadi dua, yaitu sistem koordinat kartesian dan sistem koordinat polar. Sistem koordinat dua dimensi. Sistem koordinat kartesian yaitu absis dan ordinat. Sistem koordinat kartesian dua dimensi merupakan sistem koordinat yang terdiri dari dua sumbu yang saling tegak lurus. Biasanya sumbu X dan sumbu Y. Berikut adalah rumus untuk menghitung sumbu Y dan sumbu X. Yang kedua yaitu koordinat polar. Dalam koordinat polar, koordinat suatu titik didefinisikan fungsi dari arah dan jarak dari titiknya. Berikut adalah gambar dari titik koordinat polar. Sudut utama atau 0 bernilai positif jika berlawanan dengan jarak jam dan sebaliknya. Hubungan koordinat kartesian dan koordinat polar. Hubungan antara koordinat kartesian dan polar berupa rumus. Koordinat kartesian tiga dimensi. Sistem koordinat kartesian tiga dimensi pada prinsipnya sama dengan koordinat kartesian dua dimensi. Hanya menambahkan satu sumbu lagi, yaitu sumbu Z, yang ketiganya harus saling tegak lurus. Sistem koordinat kartesian tiga dimensi banyak digunakan untuk pengukuran menggunakan GPS. Sistem koordinat polar. Sistem koordinat polar prinsip dasarnya sama dengan koordinat polar, yaitu jarak P didefinisikan dengan nilai P, R, Q, dan alpha. Jika kita cermati, koordinat bola sama dengan koordinat lintang dan bujur yang digunakan dalam globe atau peta. Hubungan sistem koordinat bola dan kartesian tiga dimensi dapat dirumuskan sebagai berikut. Skala peta. Skala peta adalah perbandingan jarak antara dua titik di peta dengan jarak yang bersangkutan di permukaan bumi atau jarak mendatar. Terdapat beberapa cara untuk menyatakan skala peta. Dua jenis skala, skala angka atau skala pemecahan atau numerical scale. Skala ini sering disebut skala numerik, yaitu skala yang dinyatakan dalam bentuk perbandingan angka. Sebagai contoh, skala 1:100.000 berarti setiap satuan panjang pada peta menggambarkan jarak yang sesungguhnya di lapangan atau di permukaan bumi. Bila satuan panjang menggunakan cm, berarti setiap jarak 1 cm pada peta menggambarkan jarak 100.000 di lapangan. Skala verbal atau skala yang dinyatakan dengan kalimat atau kata-kata. Skala ini disebut juga skala inci dibandingkan mil yang dalam bahasa Inggris disebut inch mile scale. Skala dalam satu peta dinyatakan dalam 1 inch to 5 miles. Ini berarti jarak 1 inci di peta menggambarkan 5 mil di lapangan atau jarak sebenarnya. Skala garis, line scale. Skala graphical scale, skala batang, bar scale, skala jalan, road scale. Untuk skala ini dinyatakan dalam bentuk garis lurus yang terbagi dalam beberapa bagian yang sama panjangnya. Pada garis tersebut harus dicantumkan ukuran jarak yang sesungguhnya di lapangan. Misalnya dalam meter, kilometer, feet, atau mil. Besar kecilnya skala suatu peta akan mencerminkan ketelitian serta banyaknya informasi yang disajikan. Misalnya, mengukur jarak antara dua titik pada peta skala 1:5000 dan 1:20.000. Kesalahannya yaitu 0,1 mm. Pada peta skala 1:5000 memberikan kesalahan sebesar 0,1 kali 5000 mm sama dengan 500 mm atau 0,5 meter. Sedangkan pada skala 1:20.000 memberikan kesalahan jarak 0,1 kali 20.000 sama dengan 2 meter. Sekian dan terima kasih. Bila ada
Salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.